Mengawali tahun 2021, Indonesia rupanya belum berhasil sembuh dari pandemi COVID-19. Hampir 10 bulan pandemi di Kota Bekasi terus bertambah. Jumlah kasus positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah pada tanggal 14 Maret 2021 mengumumkan tambahan 4.714 kasus baru di Indonesia, sehingga jika diakumulasi total kasus positif COVID-19 menjadi 1.419.455 orang. Sementara itu Shalom Glorians, kembali lagi bersama aku Rahel di Saturday Night with Glorians. Apa kabar nih teman-teman Glorians semua? Udah lama ya kita nggak jumpa secara virtual nih, kurang lebih udah 2 bulan kali ya. Kenapa sih kok emang SNWG baru tayang sekarang? Nah, di episode pertama di tahun 2021 ini, SNWG itu episode spesial teman-teman. Kenapa spesial tuh? Nah, sebelum aku kasih tahu, seperti biasa dong, kita tepuk GP dulu supaya semakin semangat, oke? Tepuk GP-nya yang di rumah harus tepuk GP juga ya, temenin aku walaupun secara virtual nih. Tepuk GP yuk, oke? Kita mulai ya. Siapa kita? GPB Gloria. Apa kabar GPB Gloria? Luar biasa, fantastis, yes. Tepuk GP. GP. Wah, meriah banget ya. Nah, ini teman-teman kalian udah nanya juga nih, kok aku sendirian aja sih di sini? Kok latar belakangnya berbeda seperti SNWG kayak biasanya? Nah, teman-teman, makanya nih ini adalah episode spesial. Jadi gini teman-teman, kita kan sampai sekarang ini masih di masa-masa pandemi COVID-19. Terus ternyata nggak usah dipungkiri juga kalau teman-teman terdekat kita, terutama tim suksesnya SNWG, juga terkena dampak dari COVID-19 ini. Makanya nih kita baru bisa lagi tayang sekarang ini, dan itu pun lewat bukan syuting bersama lagi, tapi di rumah masing-masing demi kebaikan bersama. Tapi tentu saja nggak mengurangi sukacita melayani teman-teman di rumah melalui SNWG ini kan teman-teman. Jadi gini, makanya kenapa spesial? Jadi tuh di episode kali ini kita akan mendengarkan curahan hati dari teman-teman Glorians yang ikut terkena dampak COVID-19 ini. Supaya kenapa? Ya supaya teman-teman di rumah dan teman-teman semuanya yang nonton acara SNWG ini bisa mengerti, lebih menyadari bahwa kesehatan itu sangat penting, karena kesehatan adalah anugerah dari Tuhan dan gak boleh meremehkan yang namanya COVID-19. Nah, jadi nanti secara virtual kita akan mendengarkan curhatan teman-teman yang terkena dampak, terus juga tetap ada kesaksian pujian, dan pokoknya tetap seru banget deh, gak akan mengurangi sukacita acara SNWG ini teman-teman, jadi tenang aja ya. Nah, oh iya, ada temanya gak sih? Ada pastinya dong. SNWG kali ini temanya itu adalah Only by His Grace. Dan naskah kitabnya terambil dari Mazmur 13 ayat 5-6. Jadi teman-teman tetap stay tune ya, karena acara ini tetap nggak akan kalah serunya kok. Oke teman-teman. Nah, sebelum aku lanjut lagi nih, kita doa pembukaan dulu ya. Kita harus berdoa dong pastinya. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena berkat Tuhan kami Glorians, GP dan juga penonton YouTube GPB Gloria bersama-sama berjumpa secara virtual untuk mengikuti acara SNWG ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Kau tidak mengurangi sukacita yang kami rasakan, walaupun kami hanya berjumpa secara virtual, kiranya kami bisa sama-sama saling mengerti, memahami, dan
menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari dan tetap menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kiranya mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke acara utama kita nih, kita seperti biasa dong, gak akan meriah kalau nggak ada kesaksian pujian dari teman-teman Teh Hilim. Kita dengarkan ya teman-teman Teh Hilim berjudul I Smile. For all of you that's striving through your struggle, always be grateful and keep a smile. This song for you. Today's a new day, but there is no sunshine. Nothing but clouds and it's dark in my heart and it feels like a cold night. Today's a new day, but where are my blue skies? Where is the love and the joy that you promised me? Tell me it's alright. I almost gave up at the power that I can't explain. Fell from heaven like a shower now. I smile, even though I have see I smile. I know God is walking, so I smile. Even though I've been it for a while, I smile, smile. It's so hard to look up when you've been down. Sure would hate to see you give up now. You look so much better when you smile, so smile. You hear that? Always keep a smile on your face. Come on. Oh, today's a new day, but there is no sunshine. Nothing but clouds and it's dark in my heart and it feels like a cold night. Today's a new day, but tell me where are my blue skies? Where is the love and the joy that you promised me? Tell me it's alright. I almost gave up at the power that I can't explain. Fell from heaven like a shower now. I smile, even though I have see I smile.
so much better when you doing so much better when you doing so much better when you Halo semuanya, aku Poppy Sarindeho dari Citro 1 dan aku penyintas COVID-19. Halo, namaku Listi dari sektor 4. Nama saya Tobias Hopaya, sektor pelayanan 10 GPIB Gloria Bekasi. Gejala yang aku rasain itu sebenarnya simpel banget. Menurut aku itu bukan gejala COVID, menurut aku ya. Karena yang aku rasain itu cuman meriang. Ya apa sih gejala-gejala meriang gitu? Paling kayak cuman demam, sakit kepala, flu, udah gitu doang gitu. Nggak ada penyebab lain. Terus nggak kepikiran juga bahwa aku bakalan positif gitu ya kan? Karena nggak ada gejala-gejala lain gitu. Nggak ada gejala yang hilang perasa, hilang penciuman gitu, itu nggak ada sama sekali. Makanya sama sekali itu nggak kepikiran bahwa aku bakal positif COVID gitu. Gejala yang dirasa itu pertama kali lehernya sakit, tenggorokannya sakit seperti orang radang tenggorokan, sama pengen batuk terus. Selebihnya nggak ada demam, nggak ada panas tinggi, nggak ada yang lain, hanya tenggorokan sakit. Gejala apa yang dirasakan? Sejujurnya aku nggak tahu gejalanya tuh awalnya gimana. Tapi yang jelas kayaknya waktu itu lagi nggak enak badan, kayak berasa mau flu gitu. Dan itu pun cuma 1 malam sama batuk, udah nggak ada lagi. Awalnya saya berasa demam ya, demam seperti mau flu gitu ya, demam, badan sakit semuanya, hidung ya meler. Tapi saya pikir waktu itu hanya flu biasa, makanya saya ya sudahlah, saya obati dengan obat flu biasa dan besoknya sembuh. Nah, selang beberapa hari kemudian tiba-tiba indera penciuman saya hilang dan saya berpikir, wah ini gejala COVID nih, saya harus segera periksa. Menurut aku, kenapa aku bisa kena COVID-19 itu karena dari kondisi aku yang kurang sehat kemarin, aku dapat kabar bahwa kakakku itu positif gitu. Kakakku yang positif ini beneran yang setiap hari berinteraksi sama aku, setiap hari ketemu sama aku gitu, karena aku kerja bareng dia gitu. Mungkin dari situ sih, makanya kita di rumah berpikir untuk tes antigen gitu. Dari tes antigen itu akhirnya keluar hasil bahwa yang positif itu aku sama mama. Dan puji Tuhannya kakakku yang di rumah, bareng-bareng di rumah ini, itu dia negatif. Penyebab saya kena COVID mungkin imun saya yang lagi turun. Karena di minggu-minggu terakhir saya dinyatakan positif, saya lagi capek banget. Itu kurang tidur, kurang istirahat. Jadi saya rasa imun saya aja yang menurun. Jadi saya bisa kena virus ini gitu. Penyebab COVID nggak tahu juga sebenarnya penyebabnya itu karena apa. Tapi kalau misalkan direnungkan lagi, kayak
lagi di keluarga. Jadi ada saudaraku yang kena, terus aku jadi kena. Sebenarnya nggak ngeh juga kalau ternyata dia kena COVID. Namanya satu keluarga, ya nggak mungkin dong di dalam rumah kita pakai masker semuanya. Jadinya udah biasa aja gitu. Saya nggak tahu ya penyebabnya apa, karena ini virus nggak kelihatan. Bisa jadi pada saat saya pergi keluar memegang uang atau pada saat belanja. Intinya saya tidak tahu kapan saya terkena, penyebabnya apa saya tidak tahu. Upaya yang aku lakukan supaya aku bisa sembuh, yang pasti tetap berdoa sama Tuhan, minta kesembuhan, minta kesehatan. Terus aku minum obat, minum vitamin. Ya yang paling penting sih kayak gitu-gitu dong, kayak berjemur. Terus banyak makan yang paling penting juga. Istirahat, minum vitamin C, D3, sama lapor puskesmas biar dikontrol dari puskesmas. Itu aja sih usahanya, gak ada yang berlebihan. Sama usaha yang dilakukan adalah nggak nangis. Minum vitamin itu banyak banget lagi. Ada C, D, D3 ya kalau nggak salah, E sama zinc. Tidur yang cukup, happy, selalu happy pokoknya, katanya sih gitu. Tapi memang selama COVID happy terus dari awal sampai akhir. Setelah dinyatakan positif COVID-19, saya disarankan untuk isolasi mandiri karena gejalanya kan tidak begitu parah, gejala-gejala biasa. Jadi isolasi mandiri selama 14 hari, kemudian mengkonsumsi vitamin C1000, D3000 IU dan zinc, disertai dengan asupan makanan-makanan bergizi yang berprotein tinggi tentunya, dan istirahat yang cukup selama isolasi di rumah. Menurut aku kesigapan para tenaga medis itu luar biasa sih. Dari yang aku alamin kemarin, begitu aku dapat hasil bahwa aku positif, mereka langsung sigap untuk ngasih aku obat-obatan gitu, obat-obatan yang benar-benar diperluin selama COVID, kayak antivirus, terus kayak vitamin dan lain-lain gitu sih. Aku ngerasanya sih kayak gitu. Kesigapan tim medis dalam hal ini adalah puskesmas, karena saya lapor ke RT RW dan RT RW saya melaporkan ke puskesmas. Kesigapannya saya rasa ya mereka memaksimalkan aja, karena di puskesmas tidak ada pemeriksaan PCR di hari Sabtu, jadi saya baru di PCR hari Senin pagi dan dijadwalkan. Lalu di hari Rabu baru saya dapat obat. Gitu. Kalau untuk kesigapan aku kurang tahu ya, karena aku isolasi mandiri tanpa campur tangan dari petugas medis. Jadi aku untuk ini aku nggak tahu. Gugus tugas COVID-19 yang ada di gereja maupun yang ada di wilayah tempat saya tinggal luar biasa ya. Mereka melakukan pelayanan kepada kami yang terdampak ya, sebagai penyintas COVID. Mulai dari RT, RW di wilayah, kemudian gugus tugas yang ada di gereja, mereka siap sedia untuk membantu apa yang harus kami lakukan. Untuk khususnya para petugas medis ya, di puskesmas di tempat saya berada, mereka berkomunikasi dengan baik, menanyakan apa yang menjadi gejala, apa yang harus mereka bantu. Dan itu sangat luar biasa membantu kami dalam menghadapi COVID-19 ini. Luar biasa tenaga medis.
Perasaan aku setelah aku dinyatakan positif COVID. Begitu terima hasil, aku masih bisa ketawa-ketawa sama kakakku, beneran ketawa. Begitu sampai di rumah, itu semua hilang. Semua berganti jadi kayak aku stres, aku tertekan, aku sama sekali nggak bisa terima bahwa aku itu positif COVID gitu. Karena buat aku siapa sih orang yang seneng gitu dapat hasil bahwa dia positif COVID gitu. Pasti adalah kepikiran stres, kepikiran bisa nggak sih gue ngelewatin semuanya ini gitu. Pasti ada aja kepikiran kayak gitu. Bahkan ketakutan terbesar aku saat itu adalah aku takut kehilangan teman-teman aku. Dan aku takut dikucilkan sama teman-teman aku. Aku selalu berpikiran kayak gitu selama hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Gitu. Perasaan saya setelah dinyatakan positif COVID-19 campur aduk. Tapi saya lebih merasa bersuka cita aja. Itu juga yang bisa saya rasakan ya. Saya nggak rasa yang lain-lain, saya cuma rasa bersyukur aja, bersuka cita. Saya tahu Tuhan Yesus baik dalam keadaan ini juga gitu. Pertama kaget karena apa ya, nggak nyangka bakalan dapet karena nggak ngerasa apa-apa, tidak ada keluhan apapun, nggak ngerasa ya pasti badan tuh fit, nggak ya ngerasa enak aja, nggak terlalu gimana-gimana. Terus pas dinyatakan COVID agak kaget, panik juga karena di otak kan sudah terdoktrin bahwa ketika lu kena COVID yang akan ada tuh pasti sesak nafas, terus masuk IGD, ngerasa bakalan mati gitu kan. Itu sih kepanikan itu yang akhirnya jadi kayak waduh kena COVID nanti gimana nih ya. Terus nanti kalau misalkan makan atau gimana-gimananya agak situ sih pikirannya. Cuman lebih daripada itu lebih ke lucu karena kok lucu ya bisa dapet itu aja sih. Setelah menerima hasil lab dan dinyatakan positif COVID-19, yang pasti ya gelisah, pasti takut, manusiawi. Tapi tetap berusaha untuk tenang, apalagi kami sekeluarga, keluarga saya hampir semuanya kena gitu. Jadi bagaimana tetap tenang di tengah kegelisahan yang ada untuk menjaga imunitas tubuh tetap baik. Nah teman-teman, itulah curahan hati dari teman-teman kita yang ikut terkena dampak dari COVID-19. Memang gak bisa dipungkiri bahwa pasti akan jadi sangat sulit. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa percaya dan mengimani bahwa pertolongan Tuhan akan selalu ada, gak pernah terlambat dan gak akan pernah habis. Dengan iman percaya, kita harus selalu bisa berharap sama pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu, yuk kita dengarkan kesaksian pujian dari teman kita nih, GPB Galilea, Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. The grace that taught my eyes to fear and raised my fear believe. How precious is that grace appeared the hour I first Sangat-sangat luar biasa karena mereka memberikan support supaya aku tidak terbawa stres dengan kondisi aku yang positif COVID gitu. Aku sangat-sangat berterima kasih banget sih dari semua pesan-pesan yang mereka sampaikan ke aku, yang jadinya aku bisa menjalani hari-hari aku dengan keadaan aku positif COVID, tapi aku tidak merasa bahwa aku itu stres gitu. Yang ada di otak aku bahagia menjalankan ini. Yang ada di otak aku senang ngejalanin hari-hari dengan keadaan aku positif COVID. Kayak gitu sih. Maksudnya
dukungan dari orang-orang sekitar itu luar biasa banget deh. Dukungan, doa, tenaga, makanan, apapun itu pokoknya aku berterima kasih banget. Beragam, ada yang khawatir juga, dan itu hal biasa khawatir karena mereka takut juga mereka terjangkit seperti saya. Tapi yang paling banyak adalah tanggapannya mereka menjadi pendoa-pendoa saya, begitu. Itu yang saya rasakan paling banyak sih, mereka lebih support dalam doa. Tanggapan mereka seperti itu. Keluarga itu pasti nelfon, karena setelah dapat message bahwa ternyata kena positif, aku langsung menghubungi Korsek di mana aku menetap. Terus yang kedua, aku harus ngasih tahu keluarga supaya mereka juga bisa setidaknya tes lagi untuk yang kedua kali, karena tes pertama kami sekeluarga itu negatif. Ternyata pas tes yang kedua aku sendirian yang kena. Terus setelah mereka tahu, responnya luar biasa ya. Aku aja nggak nyangka gitu, tiba-tiba ada yang bilang, aku kirimin vitamin ya, aku kirimin makanan ya. Supportnya tuh luar biasa. Kamu harus nyiapin ini, aku siapin ini, gitu. Jadinya semuanya tersedia dengan melimpah. Terus warga sekitar juga kasih support untuk yang punya kontrakan, terus lingkungan sekitar, semuanya nggak ada yang gimana-gimana, semuanya responnya luar biasa baik, luar biasa support, luar biasa membantu. Setelah kami sekeluarga menjalani isolasi mandiri, perhatian dari lingkungan sekitar, dari para jemaat sangat luar biasa, dan itu sangat menguatkan kami. Bagaimana beberapa jemaat mengirimkan kami makanan, menyuplai kami vitamin, bahkan vitamin-vitamin yang kami konsumsi itu datangnya dari jemaat. Terima kasih untuk jemaat yang sudah begitu peduli kepada kami, dan itu sangat menguatkan kami. Dari lingkungan RT, karena kami tidak bisa keluar masuk, jadi mereka menyiapkan makanan untuk kami 3 kali sehari. Makanan sudah jadi dan siap makan, dan mereka antar ke rumah gitu loh. Jadi suplai makanan yang bergizi tentunya tidak kurang dilayani oleh para RT, tetangga-tetangga lingkungan RT di sekitar saya gitu. Jadi luar biasa tanggapan dari semua orang di sekitar, dan itu sangat menguatkan kami untuk menghadapi pandemi ini. Terima kasih. Lebih sering main handphone karena lebih banyak di kamar sebenarnya. Terus selain main handphone, sosial media, aku juga jadi suster buat mamaku. Karena aku harus siapin makanan mamaku, aku harus siapin obat mama, karena mengurangi kontak langsung antara kakakku yang negatif bersama kita yang positif gitu. Seru sih sebenarnya ngejalanin kayak gitu. Aku jadi suster. Aku senang ngejalaninnya. Selama isoman di rumah, kegiatan yang dilakukan nonton anime, nonton drakor, sama baca firman Tuhan, renungan, itu sudah hal biasa. Apa namanya? Main PUBG. Itu nge-push tier supaya bisa dapet crown. Luar biasa. Terus jadi selama beberapa minggu mainnya PUBG. Selain itu video call dari keluarga, teman, terus tidur, paling itu. Dan gak pernah lupa berdoa pastinya, karena mungkin lewat kejadian ini banyak hal yang mau Tuhan lakukan, Tuhan izinkan terjadi supaya memang ada hal-hal yang harus dilakukan, diperbaiki, pembenahan gitu kan. Ya, karena saya sekeluarga ya yang kena COVID-19, jadi kami ya
berkumpul bersama gitu. Jadi banyak waktu untuk bersama-sama selama isolasi mandiri ini. Jadi kami mulai berdoa bersama-sama, mendengarkan renungan bersama-sama. Ya kalau bosan nonton film sama-sama, terus main game bersama-sama. Ya lumayan lah, ada beberapa game yang bisa ditamatin selama itu. Ya intinya mencari aktivitas yang menyenangkan untuk menjaga imun tetap terjaga gitu. Dari pergumulan ini sebenarnya aku ambil hikmahnya itu Tuhan suruh aku istirahat. Tuhan suruh aku lebih terkonsentrasi sama Dia gitu. Mungkin Tuhan lihatnya jalan aku lagi menyong, karena aku ditarik lagi sama Tuhan supaya aku balik lagi ke jalannya Tuhan gitu. Aku inget banget di Alkitab ada di Kejadian kalau nggak salah tulisannya kayak gini, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu gitu. Mungkin Tuhan lagi cemburu sama aku karena aku mungkin lebih ke dunia luar gitu, maksudnya bukan di jalannya Tuhan, aku ngambilnya jalan pinggir gitu. Maksudnya Tuhan itu tarik aku lagi supaya aku balik ke jalannya Tuhan, dan aku bisa ngerasain nyaman, aku bisa ngerasain tentram, aku bisa ngerasain sejahtera. Itu yang aku rasakan, kasih setia Tuhan selalu ada sama aku gitu. Ya di balik pergumulan ini saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, karena ketika saya baru terdampak positif corona ini ya, COVID-19, Tuhan itu menyatakan dirinya ke saya kalau Dia menyertai saya. Itu yang bikin saya merasa luar biasa. Lalu hikmat yang saya dapat, saya jadi belajar mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia. Karena saya mesti isolasi mandiri dan segala sesuatu saya harus lakukan sendiri. Biasanya dibantu sama mama untuk menyiapkan beberapa hal, tapi kali ini karena saya sendiri, saya menyiapkannya sendiri, dan saya lebih bergantung kepada Tuhan untuk beberapa hal yang tidak bisa saya lakukan, tapi saya tahu Tuhan mampukan saya lakukan gitu. Oh hikmahnya banyak. Ada itu tadi yang sebelumnya aku bilang bahwa di dalam segala sesuatu kan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya. Jadi Tuhan izinkan ini terjadi sama aku. Hikmahnya banyak. Pemulihan hubungan, terus bisa kelihatan lah mana yang benar-benar care, mana yang benar-benar sayang, mana benar-benar baik, itu kelihatan semua. Jadinya belajar untuk lebih menjadi pribadi yang lebih baik, sama seperti orang-orang baik yang selalu support, sama seperti orang-orang yang baik yang selalu kasih kekuatan, kasih dorongan doa. Apalagi sering kita tuh sering doa bareng, jadinya ada waktu di mana yang nggak pernah sama sekali untuk video call nanyain gimana rasanya, nggak pernah kayak gitu. Dan di saat COVID ini ada, jadinya kita sering ada jam doa bareng untuk sama-sama saling nguatin. Terus bisa merasakan kasih Tuhan banget, justru lewat Tuhan izinkan bisa kena COVID, itu nyata banget ya kasih Tuhan. Makin nyata, makin terlihat, makin diberikan yang terbaik gitu ya. Orang pasti mikir, kan ada beberapa cerita yang bilang bahwa lingkungan sekitar, teman sekitar tidak mendukung, tidak mensupport, tapi untuk aku pribadi lewat kejadian ini tuh Tuhan tuh menyediakan segala sesuatunya, makanan, vitamin, orang-orang yang selalu setiap hari nanya gimana kabar lo, gimana keluhan, ada apa, suhu badan lo gimana, apa yang lo rasakan. Dan itu nggak hanya sebentar-sebentar, nggak, itu dari 2 minggu kena itu orang-orang yang support, orang-orang yang baik, teman baik, saudara, semuanya selalu nanya suhu gimana, apa yang lo rasakan, keluhan apa, itu terus ada gitu ya. Tuhan baik aja sih. Pastinya banyak hikmah yang kami peroleh, yang saya peroleh ketika menjalani isolasi mandiri karena terdampak positif COVID-19.
kehadiran Tuhan sangat nyata di dalam keluarga kami. Banyak waktu yang boleh kami lakukan bersama-sama menjalani aktivitas sehari-hari. Kami lebih banyak berdoa kepada Tuhan, lebih sering mendengar renungan, dan itu menumbuhkan iman kami lebih baik lagi kepada Tuhan. Kemudian kehadiran Tuhan juga nyata melalui kepedulian saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Gloria, saudara-saudara kami di lingkungan sekitar yang begitu peduli, dan kami tidak merasa sendiri. Dan itu membuat kami, wah, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Kalau kami boleh melewati dan sehat sampai saat ini karena Tuhan baik, karena orang-orang di sekitar peduli kepada kami. Pesan aku buat rekan-rekan GP, terus berdoa, jaga jarak, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, hand sanitizer juga penting, pakai masker dimanapun kapanpun, minum vitamin, pokoknya tetap semangat ngejalanin apapun, oke? Tuhan Yesus memberkati guys. Pesan yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang belum terjangkit virus ini, yang masih bersih, saya cuma mau pesan jauhi rokok, jauhi begadang, hidup sehat, makan yang secukupnya. Buat perempuan gak usah diet, karena buat apa badan bagus tapi penyakitan itu. Lalu yang kedua, untuk orang yang sedang melaksanakan, yang sedang terkena dampak COVID, saya mau pesan bahwa hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah remukkan tulang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Gini teman-teman, lo nggak pernah tahu sebenarnya itu kayak corona ini kayak musuh dalam selimut. Kita nggak pernah tahu kita dapat di mana. Apalagi ketika lu semua yang suka banget yang namanya nongkrong gitu. Yang harus lo pikirin adalah orang tua lo di rumah. Mungkin kalau yang gue rasakan, gue nggak punya keluhan apapun, jadi gue ngerasa enak aja, fine aja gitu. Tapi yang lo harus pikirin adalah orang tua di rumah lo. Ketika orang tua lu punya penyakit bawaan atau apapun, bahkan yang kita dengar kemarin kan ada beberapa yang memang dia sesak nafas terus akhirnya meninggal. Lu kan nggak mau kehilangan orang-orang yang lo sayangin di rumah. Itu harus lo pikirin. Jangan terbawa egois gitu. Yang penting gue happy, gue nongkrong suka-suka gue. Enggak, yang harus lo pikirin orang tua lu, keluarga lu, orang-orang yang lo sayangin gitu. Lo mungkin lo kena, oke, lo kena, imun tubuh lo bagus, tetapi yang harus lo pikirin adalah orang-orang di sekitar lo, orang tua lo. Lo pasti, wah, kalau lo bakalan sadar ketika udah kehilangan mereka sih, gitu. Itu aja. Jadi kemanapun lo pergi, lo harus mikirin gak hanya diri lo tapi orang lain di sekitar lo. Jadi tetap pakai masker, jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Yang penting itu sih. Teman-teman, saya setuju dengan pendapat Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa kita harus bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kita harus menjaga agar protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, ya, menghindari kerumunan, itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Lakukan itu menjadi kebiasaan, menjadi habit, sehingga kita tidak terdampak dari COVID-19. Kita tidak tahu ya, COVID ini tidak kelihatan, tapi kita jalani protokol dengan baik. Kemudian teman-teman, apabila saudara-saudara kita ada yang terdampak, jangan pernah berpikir ini adalah aib. Teman-teman yang terdampak, orang-orang yang terdampak butuh perhatian. Jadi, ya paling tidak kita mendoakan mereka, menanyakan kabar mereka, itu sangat menguatkan untuk mereka. Jadi, jangan pernah sungkan untuk memberikan perhatian
sekecil apapun perhatian teman-teman itu akan membuat para terdampak COVID tidak merasa sendiri. Ya, lakukan itu dan tetap semangat menjaga protokol dan tetap berharap sama Tuhan kita dapat melalui pandemi ini. Nah teman-teman, setelah kita mendengar lagi nih curahan hati dari teman-teman kita dalam pergumulan mereka, dalam kesulitan mereka, kita kembali lagi nih teman-teman disadarkan bahwa setiap pergumulan kita hadapi, setiap kesulitan, Tuhan pasti tetap memelihara kita. Dia adalah Tuhan yang setia, yang sangat baik, yang sangat murah hati. Jadi kita gak perlu khawatir karena Tuhan pasti memelihara kita. Oleh karena itu yuk kita dengarkan kesaksian pujian lagi dari Tahili Musik berjudul Great is Thy Faithfulness. Oh God, my Father, there is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassion faileth not. As Thou hast been, Thou forever will be. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above. Join with all nature in manifold goodness, to Thy great faithfulness, mercy and love. Great is Thy faithfulness.
Rekan-rekan pemuda Kristus yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk memahami bacaan yang akan kami baca, agar boleh menjadi pegangan bagi kehidupan kami, anak-anak muda Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang terkasih, bacaan hari ini itu kita ambil dari Mazmur 13. Kita baca ayatnya yang ke-6. Mazmur 13 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan buat semua. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Rekan-rekan pemuda, tahukah bahwa setiap manusia yang dikehendaki Tuhan hadir di dunia ini itu, maksud dan tujuan dari keberadaannya itu hanya untuk kembali kepada Dia demi kemuliaan namanya. Saya dan rekan-rekan pemuda sekalian adalah karya ciptanya yang amat sempurna. Maka dari itu, Tuhan tidak akan memungkiri kasih-Nya kepada kita, karena kita adalah rupa dan gambarannya. Sampai-sampai apa tahu nggak? Sampai-sampai Dia sendiri yang turun ke dunia untuk selamatkan kita, yang sebentar lagi akan kita rayakan. Dan inilah yang menjadi alasan kita, kenapa kita diajarkan selalu untuk melakukan hal-hal yang baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sendiri, untuk diri kita sendiri dan untuk sesama kita. Dan hal itu kita lakukan sebagai bentuk ungkapan syukur atas karya agungnya. Rekan-rekan pemuda yang terkasih, begitu juga dengan keberadaan kita pada saat ini. Rekan-rekan dan saya, pada masing-masing kita tetap berlaku. Maksud dan tujuan dari Tuhan yang menghendaki kita ada saat ini. Dimanapun kita saat ini ditempatkan, di dalam keluarga, di gereja, di masyarakat, dan berperan sebagai apapun kita saat ini, sebagai anak, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pelajar, sebagai pekerja mungkin, atau sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, atau sebagai pimpinan di usia muda, ataupun pengusaha-pengusaha muda. Dan dalam kondisi apapun kita saat ini, sukacitakah, sedihkah, duka cita, sehat, sakit, dan lain sebagainya, Tuhan tetap dapat gunakan kuasa-Nya melalui segala keberadaan kita untuk Tuhan pakai hidup kita sesuai dengan rencananya. Melayani Dia, untuk kita menjadi penghantar segala bentuk berkat buat orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi, demi untuk kemuliaan namanya. Dan setiap hal yang Tuhan biarkan terjadi dalam kehidupan kita, di dalamnya selalu mengandung kasih-Nya yang besar. Kasih setia-Nya bagi kita, itu adalah anugerah. Hidup kita ini adalah anugerah. Keluarga, sahabat, orang-orang terkasih, dan lain sebagainya. Hal-hal kebiasaan yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan, skill, talenta kita, itu adalah anugerah. Pekerjaan, itu adalah anugerah. Pertambahan usia tiap tahun, itu adalah anugerah. Prestasi-prestasi baik di pendidikan atau di dunia kerja, itu adalah anugerah. Kondisi senang, kondisi sedih, baik atau buruk, itu adalah anugerah. Tugas panggilan kita melayani Tuhan di gereja, dimanapun kita berada, itu adalah anugerah dari Dia. Dan saat ini kamu sehat, itu adalah anugerah. Kesemuanya itu harus kita responi dengan ungkapan syukur kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Tuhan yang memberikan kelegaan, Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kita. Dan bila saat ini pun kamu dalam kondisi terburuk, apakah kamu dalam kondisi sakit? Apakah kamu sakit karena COVID-19 atau sakit-sakit lainnya? Ataupun kondisi susah keluargamu mempengaruhi kehidupanmu karena pandemi ini? Ataupun sekolah dan perkuliahanmu menjadi terganggu? Ataupun usaha dan kerjamu harus berhenti karena pandemi? Sekalipun itu kamu alami, usahakanlah dirimu untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Janganlah kendor, biarlah selalu menyala-nyala di dalam dirimu,
roh di dalam dirimu, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Baca dan dalami firman-Nya dengan setia. Temui rencana Allah yang bagaimana yang Dia kehendaki dalam kehidupanmu untuk kembali memuliakan nama Dia. Rekan-rekan pemuda yang terkasih, kita sangat bergantung dari anugerah Tuhan. Kita sangat bergantung dari pengasihan-Nya. Maka kita harus selalu mohon agar anugerah-Nya, berkat-Nya berlaku dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya segala masa dalam kehidupan kita ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan akhirnya kita bisa berseru sama seperti penulis Mazmur ini. Dia percaya akan kasih-Nya. Dia bernyanyi memuliakan Tuhan karena kebaikan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah teman-teman, itu udah sampai nih di akhir penghujung acara kita pada episode kali ini. Gimana nih pesan teman-teman setelah mendengarkan kisah-kisah yang bagus-bagus tadi itu? Coba dong bagikan pesan teman-teman di kolom komentar di bawah ini ya. Terus kalau boleh aku rangkum nih, episode spesial kita kali ini itu mau mengingatkan kita bahwa kita nggak boleh loh mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita nggak boleh berlagak kayak, covid tuh nggak ada kok, tenang aja, gue mah kuat, gue nggak kena covid kok, ya tenang aja lah. Kita nggak boleh kayak gitu. Ayo sebagai anak Tuhan Yesus yang baik, kita harus bisa berhikmat bahwa emang penyakit COVID itu ada, dan buktinya teman-teman kita sudah terkena dampaknya. Jadi kita nggak boleh ya sombong, nggak boleh belagu, tapi kita harus berhikmat dan rendah hati. Nah lalu itu juga diingatkan nih, di setiap pergumulan kita hadapi, buat teman-teman yang juga terkena dampaknya mungkin yang menonton, di setiap pergumulan kita hadapi, di setiap kesulitan, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus tetap memelihara, menolong kita, dan tetap setia. Sama seperti tema dari episode spesial kali ini, yaitu only by His grace, hanya dengan rahmat-Nya, dengan kasih dan kebaikannya. Juga dengan nasihat kita dari Mazmur 13 ayat 5-6. Coba aku bacain lagi ya. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi, setiap pergumulan kita juga sepatutnya harus tetap bersyukur, bersukacita, dan mengimani bahwa badai pasti berlalu. Tuhan pasti mempunyai rencana yang indah di balik pergumulan kita hadapi. Kita percaya teman-teman ya. Terus yang gak kalah penting nih, kita sebagai pemuda gereja harus bisa menjadi contoh yang baik buat teman-teman di lingkungan sekitar kita, buat opa-oma, buat anak-anak PA, buat semua itu harus jadi contoh yang baik dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku. Ingat teman-teman, harus berhikmat dan rendah hati. Oke, sebelum aku tutup, kita tadi kan sudah dibuka dengan doa. Jadi kita harus ditutup dengan doa juga. Teman-teman lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami telah sampai di penghujung acara SNWG episode spesial kali ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena kami tim SNWG juga tetap bisa memuliakan nama Tuhan lewat pelayanan SNWG Tuhan. Kiranya Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran teman-teman Gloria ataupun teman-teman lainnya yang ikut menonton acara ini, sehingga kami sama-sama bisa selalu mengimani, selalu percaya bahwa Tuhan selalu setia. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya mengampuni segala kesalahan kami. Dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, balik lagi sama jajanan Mama Kalem. Kalau waktu itu ada dimsum dan siolok, kali ini giliran jajanan kampung nih. Ada gemblong, ada risol isi bihun, pakai saus kacang, sama pastel juga pakai saus kacang, gurih banget deh. Terus ada ketan juga loh, ketan serundeng sama ketan kelapa, pakai saus kacang juga. Jangan lupa cobain ya. Hubungin aja Mama Kalem atau bisa lihat di Instagramnya. Terima kasih. Halo
Halo Gerakan Pemuda, kita masuk dalam Warta SNWG episode 10. Warta yang pertama ada ibadah virtual GP Gloria Bekasi dengan tema berpura-pura. Siapa nih yang suka pura-pura? Catat tanggalnya ya, Sabtu 27 Maret 2021 jam 5 sore via Zoom. Sampai jumpa Sabtu depan Glorians. Nah, yang kedua ada ibadah-ibadah virtual yang ada di GPIB Gloria Bekasi nih. Untuk kamu yang memiliki adik, bisa banget untuk diingatkan tiap hari Minggu ikut ibadah PA melalui channel YouTube GPIB Gloria Bekasi. Sedangkan ibadah PT dilaksanakan via Zoom ya. Dan untuk kamu juga bisa mengikuti ibadah Minggu dan ibadah keluarga hari Rabu melalui channel YouTube GPIB Gloria Bekasi. Warta yang terakhir adalah persembahan. Bagi kamu yang mau memberikan persembahan, bisa scan QR ini pada aplikasi dompet digital kamu atau mobile banking yang mendukung ya. Atau kamu bisa memberikan via transfer ke rekening yang tertera di sini. Dan jangan lupa untuk menginformasikan keterangan juga bukti transfernya ke kantor sekretariat Majelis Jemaat atau Bendahara PHMJ. Selain itu, kamu juga bisa menyetorkan secara tunai ke kantor gereja. Sekian Warta SNWG episode 10. Sampai jumpa di next SNWG episode 11. Dan tunggu updatean kita selanjutnya di Instagram kita gpgloria_bekasi. Semangat biru Ben Hur, bye-bye. Oke teman-teman, sebelum kita tutup nih, seperti biasa kita nyanyi Mars GP dulu ya. Oke deh teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.